Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andi Anggraini, selaku Asisten Departemen Fisiologi FK Unismu 2021. Nah, kali ini kita akan melakukan praktikum 2 dari Fisiologi Cairan Tubuh. Nah, sebelum melakukan praktikum, seperti biasa kita harus mengetahui tujuan praktikum terlebih dahulu. Jadi yang pertama, mengenal beberapa bentuk sediaan cairan dan elektrolit atau oralit, farolit, NaCl, ringgel laktat, dextrose 5%. Kemudian yang kedua, mengenal beberapa bentuk dan ukuran abokat dan isoset. Kemudian yang ketiga, mengetahui topografi ekstremitas dalam kaitannya dengan teknik infus dan transfus. Kemudian yang keempat, menghitung tetesan per menit. Dan yang kelima, menghitung pengenceran zat tertentu yang dilarutkan dalam cairan infus. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bentuk cairan dan sediaannya. Jadi, cairan itu ada cairan isotonik, cairan hipertonik, dan cairan hipotonik, yang dimana ketiga-tiganya ini dipengaruhi oleh tekanan osmotik. Jadi yang pertama adalah cairan isotonik. Nah, cairan isotonik adalah suatu cairan yang memiliki tekanan osmotik yang sama dengan yang ada di dalam plasma dan memiliki osmolaritas sama atau mendekati osmolaritas plasma. Nah, adapun cairan isotonik adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah NaCl normal 0,9%. Kemudian ada ringgel laktat. Kemudian ada komponen-komponen darah atau albumin 5% plasma. Nah, selanjutnya ada dextrose 5% dalam air atau D5W. Nah, selanjutnya adalah cairan hipotonik. Cairan hipotonik adalah suatu larutan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih kecil daripada yang ada di dalam plasma darah dan osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum. Pemberian cairan ini umumnya menyebabkan dilusi konsentrasi larutan plasma dan mendorong air masuk ke dalam sel untuk memperbaiki keseimbangan di intrasel dan ekstrasel. Sel-sel tersebut akan membesar atau membengkak. Nah, adapun cairan hipotonik adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, dextrose 2,5% dalam NaCl 0,45%. Kemudian yang kedua adalah NaCl 0,45%. Dan yang ketiga adalah NaCl 0,2%. Nah, selanjutnya adalah cairan hipertonik. Cairan hipertonik adalah suatu larutan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang ada di dalam plasma darah dan memiliki osmolaritas yang lebih tinggi dibandingkan serum. Nah, pemberian darah ini meningkatkan konsentrasi larutan plasma dan mendorong air masuk ke dalam sel untuk memperbaiki keseimbangan osmotik. Nah, sel kemudian ini akan menyusut. Nah, adapun cairan hipertonik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dextrose 5% dalam NaCl 0,9%, kemudian ada dextrose 5% dalam NaCl 0,40%, yang dimana ini hanya sedikit hipertonis karena dextrose dengan cepat di metabolisme dan hanya sementara mempengaruhi tekanan osmotik. Nah, yang ketiga adalah dextrose 10% dalam air. Kemudian yang keempat adalah dextrose 20% dalam air, dan ada NaCl 3% dan 5%. Nah, selanjutnya ada larutan hiperalimentasi. Nah, selanjutnya ada dextrose 5% dalam ringgel laktat. Kemudian yang terakhir adalah albumin 25%. Nah, selanjutnya adalah bentuk abokat. Nah, bentuk abokat ini bermacam-macam. Jadi, setiap ukurannya ini memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi, untuk membedakan ukuran-ukurannya itu tergantung warnanya, dan setiap ukuran ini memiliki indikasinya masing-masing. Jadi, yang dimana semakin besar ukurannya, maka akan semakin kecil jarumnya. Seperti yang kita lihat di sini, 24G ini adalah yang paling besar, tapi ada juga yang 26G, yang lebih besarnya lagi. Nah, begitu pula dengan ukuran yang 14G. Nah, 14G ini adalah yang paling kecil, yang dimana jarumnya ini yang paling besar. Nah, bisa dilihat di sini, yang ukuran 14G adalah dia yang berwarna orange, kemudian 16G yang warna abu-abu, kemudian 17G yang warna putih, 18G yang warna hijau, dan 20G yang warna pink, dan 22G yang warna biru, serta 24G yang warna kuning. Nah, selanjutnya indikasinya yaitu untuk menurut Potter tahun 1999, ukuran jarum infus yang biasa digunakan adalah pada ukuran 14G tadi yang warna orange, dia indikasinya digunakan pada pasien-pasien yang trauma masif.
Kemudian untuk ukuran 16G yang warna abu-abu, dia digunakan pada pasien dewasa, bedah mayor, trauma, dan apabila sejumlah besar cairan perlu diinfuskan. Nah, yang dimana pada ukuran ini sakit pada insersi dan butuh vena yang besar. Nah, pada ukuran 18G ini yang warna hijau, dia digunakan pada anak dan dewasa. Nah, yang dimana dia digunakan untuk darah, komponen darah, dan infus kental lainnya, dan dia juga sakit pada insersi serta butuh vena yang besar. Pada ukuran 20G yang warna merah muda atau yang warna pink tadi, dia digunakan pada pasien anak-anak dan dewasa, dan sesuai untuk kebanyakan cairan infus untuk darah, komponen darah, dan infus kental lainnya, yang dimana ukuran 20G ini yang umum dipakai. Kemudian untuk ukuran 22G yang warna biru ini biasa digunakan pada bayi, anak-anak, dan dewasa, terutama pasien yang usia lanjut, yang dimana dia cocok untuk sebagian besar cairan infus, dan dia lebih mudah untuk diinsersi ke vena yang kecil, tipis, dan rapuh, yang dimana kecepatan tetesan harus dipertahankan lambat, yang dimana ukuran 22G ini sulit diinsersi pada kulit-kulit yang keras. Kemudian untuk ukuran 24G ini yang warna kuning dan 26G tadi yang warna putih, dia indikasinya adalah biasa digunakan pada anak-anak yang neonatus, bayi, anak-anak, dan dewasa, terutama usia lanjut. Dan selanjutnya adalah infuse set, yang dimana yang gambar di sini adalah infuse set. Nah, bisa dilihat di sini. Yang ini adalah penetrate infuse atau penetrate will infuse yang biasa nanti akan di penetrate atau dimasukkan ke cairan infus. Kemudian yang ini yang bening adalah drip chamber. Kemudian di dalamnya adalah blood filter. Kemudian ini adalah infuse tube atau selang infus. Kemudian yang ini adalah roller clamp. Kemudian yang ini adalah injection site yang seperti karet. Nah, kemudian yang ini jarum, dan yang ini penutupnya adalah needle cap. Selanjutnya adalah topografi infus. Jadi, secara umum ada beberapa tempat untuk insersi jarum infus pada pemasangan infus, yaitu ada vena puncture perifer dan vena puncture sentral. Yang dimana vena puncture perifer ini yaitu yang pertama di vena mediana cubiti yang ini, kemudian ada vena cephalica, vena basilica, dan juga vena dorsalis pedis yang ada di kaki. Kemudian ada vena puncture sentral, yaitu vena femoralis, vena jugularis internal, dan vena subclavia. Kemudian, menghitung tetesan per menit. Jadi, untuk memasukkan cairan tubuh ini ke dalam tubuh pasien, harus menggunakan rumus sesuai dengan jumlah cairan yang dibutuhkan oleh pasien. Jadi, bisa menggunakan makrodrip dan mikrodrip. Jadi rumusnya itu sesuai dengan apa yang digunakan. Kalau makrodrip maka digunakan rumus tetesan makro, dan kalau menggunakan mikrodrip maka digunakan rumusan yaitu tetesan mikro. Nah, rumusan tetesan makro atau intravitreal safe set yaitu ada dua dalam tetes per menit. Yang pertama rumusnya adalah jumlah cairan yang diberikan, yang dimana satuannya ini adalah cc atau mililiter dikali faktor tetesan, yang dimana faktor tetesan ini adalah konstanta atau sudah ketetapan, yang dimana faktor tetesan ini tergantung lagi dari apa yang digunakan, apakah dia makrodrip atau mikrodrip. Nah, kalau makrodrip maka faktor tetesannya itu 20, dan kalau mikrodrip itu faktor tetesannya 60. Nah, maka rumusnya untuk menghitung tetesan makro dalam tetes per menit yaitu jumlah cairan yang diberikan dengan satuan cc atau mililiter dikali faktor tetesan per lama pemberian dikali 60 menit. Nah, selanjutnya ada dalam mililiter per jam. Rumusnya adalah volume total cairan yang diberi dibagi jam pemberian sama dengan mililiter per jam. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Seorang pasien dewasa memerlukan rehidrasi 1000 ml infus stringer laktat dalam waktu 4 jam. Berapa tetesan dalam mililiter per jam dan tetesan per menit? Jadi caranya adalah
Kalau tetesan mililiter per jam seperti rumus yang tadi adalah volume total dibagi jam. Jadi volume total yang dibutuhkan adalah 1000 ml. Kemudian jam yang diperlukan adalah 4 jam. Jadi rumusnya adalah 1000 ml dibagi 4 jam sama dengan 250 ml per jam. Nah, selanjutnya dalam tetesan per menit. Dalam tetesan per menit ini, rumusnya adalah jumlah cairan dikali faktor tetesan per lama pemberian dikali 60 menit. Jadi karena jumlah cairan yang dibutuhkan adalah 1000, maka 1000 cc dikali 20, yang dimana 20 adalah sudah konstanta atau ketetapan dari rumus makro drip, dibagi 4 jam, yang dimana 4 jam adalah waktu yang diperlukan dikali 60 menit, sama dengan hasilnya adalah 83 TTS per menit. Kemudian, tetesan mikrodrip, yang dimana tetesan mikrodrip ini rumusnya adalah jumlah cairan yang diberikan, yang dimana satuannya adalah cc atau mililiter dikali faktor tetesan, yang dimana ini adalah mikrodrip, jadi faktor tetesan adalah 60, dibagi lama pemberian atau waktunya dikali 60 menit. Jadi, untuk mengetahui lebih jelas lagi, mari kita simak contoh kasus berikut. Jadi, seorang pasien neonatus memerlukan rehidrasi dengan 250 ml infus dalam waktu 2 jam. Berapa tetesan per menit? Rumusnya adalah jumlah cairan dikali faktor tetesan, yang dimana faktor tetesannya adalah 60, dibagi lama pemberian dikali 60 menit. Jadi 250 ml adalah jumlah rehidrasi yang dibutuhkan, 250 ml, dikali 60 faktor tetes per 2 dikali 60. Jadi jawabannya adalah 125 tetes per menit. Nah, selanjutnya adalah perhitungan cairan tubuh. Nah, adapun rumus menghitung kebutuhan cairan, yang dimana ini adalah untuk mengetahui berapa sih cairan tubuh yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, banyak rumus yang digunakan. Yang pertama, sesuai rumus Holiday dan Segard ini, untuk yang dimana rumusnya dia berbeda untuk pada orang dewasa dan berbeda juga untuk anak-anak atau bayi. Dan rumus pada orang dewasa adalah berat badan 10 kg pertama sama dengan 1 liter per hari cairan. Dan berat badan 10 kg kedua sama dengan 0,5 liter per hari cairan. Serta berat badan lebih dari 20 kg sama dengan 20 ml dikali sisa berat badan. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelas lagi, mari kita simak contoh kasus berikut ini. Pasien usia 30 tahun datang dengan diagnosa dehidrasi. Berat badan pasien ini saat datang itu 56 kg dan tinggi pasien itu 170 cm. Berapa kebutuhan cairan yang dibutuhkan pasien tersebut? Jadi jawabannya yaitu berat badan pasien kan 56 kg. Kemudian berdasarkan rumus, maka 10 kg pertama itu sama dengan 1000 cc cairan. Dan kemudian 10 kg kedua sama dengan 500 cc cairan. Dan untuk 36 kg terakhir sama dengan 20 ml dikali sisa berat badan. Nah, sisa berat badannya itu 36 kg. Jadi 20 ml dikali 36 kg adalah, jadi 20 ml dikali 36 kg adalah 720 cc cairan. Nah, kemudian kita totalkan cairan yang sudah dicari tadi. Jadi cairan yang dibutuhkan adalah 1000 cc ditambah 500 cc ditambah 720 cc sama dengan 2220 ml per hari atau sama dengan 2,2 liter per hari. Nah, selanjutnya adalah rumus menghitung kebutuhan cairan berdasarkan berat badan bayi dan anak-anak menurut Holiday dan Segard. Yang dimana rumusnya adalah bisa menggunakan cara pertama dan cara kedua. Jadi cara pertama adalah 4 ml per kilogram berat badan per jam itu sama dengan berat badan 10 kg pertama. Kemudian 2 ml kilogram per berat badan per jam itu sama dengan berat badan 10 kg kedua. Dan 1 ml per kilogram berat badan per jam itu sisa berat badan selanjutnya. Atau cara kedua itu dan rumus berat badan 10 kg pertama sama dengan 1 liter per hari cairan. Berat badan 10 kg kedua sama dengan 0,5 liter per hari cairan, dan berat badan lebih dari 10 kg sama dengan 20 ml dikali sisa berat badan. Nah,
Sedangkan berdasarkan DERO untuk mengukur berat badan bayi dan anak, yaitu untuk berat badan kurang dari 3 kg sama dengan 175 cc per kilogram berat badan per hari, kemudian untuk berat badan 3-10 kg sama dengan 105 cc per kilogram berat badan per hari, kemudian berat badan 10-15 kg itu 85 cc per kilogram berat badan per hari, dan berat badan lebih dari 15 kg itu sama dengan 65 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, mari kita simak contoh kasus yang berikut. Pasien dengan berat badannya 23 kg, maka kebutuhan cairan basalnya adalah, jadi jawabannya itu untuk cara pertama menurut Holiday dan Segard itu, jadi pada pasien ini memiliki berat badan 23 kg, maka 10 kg pertama ini sama dengan 4 cc dikali 10 sama dengan 40 cc cairan, yang dimana 4 cc ini diambil dari rumus pertama tadi yang ada di awal. Kemudian untuk 10 kg kedua ini sama dengan 2 cc dikali 10 sama dengan 20 cc cairan. Nah, kemudian 3 kg terakhir ini sama dengan 1 cc dikali sisa berat badan. Sisa berat badannya adalah 3, jadi 1 cc dikali 3 kg sama dengan 3 cc cairan. Nah, selanjutnya kita totalkan, yaitu 40 cc ditambah 20 cc ditambah 3 cc sama dengan 63 ml per jam. Kemudian kita konversi lagi, 63 ml dikali 24 jam sama dengan 1512 ml per hari. Nah, selanjutnya, cara kedua menurut Holiday dan Segard itu, karena berat badannya pasien ini 23 kg, maka 10 kg pertama sama dengan 100 cc dikali 10, sama dengan 1000 cc cairan, yang dimana 100 cc ini berdasarkan rumus kedua, kemudian 10 kg kedua sama dengan 50 cc dikali 10 sama dengan 500 cc cairan, kemudian 3 kg terakhirnya sama dengan 20 cc dikali sisa berat badan, yaitu 3 kg sama dengan 60 cc cairan. Nah, total cairan yang dibutuhkan adalah 1000 ditambah 500 cc ditambah 60 cc sama dengan 1560 ml per hari. Selanjutnya, kalau menurut cara ketiga, yaitu menurut DERO, yaitu berat badan pasien kan 23 kg, maka karena dia lebih dari 15 kg, maka menggunakan rumus yaitu 65 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi 23 kg sama dengan 65 cc dikali 23 sama dengan 1495 ml per hari. Nah, selanjutnya contoh kasus yang kedua. Pasien dengan berat badan 8 kg, maka kebutuhan cairan basalnya adalah, jadi kita menggunakan rumus menurut DERO, karena berat badan pasien 8 kg, berarti kita menggunakan rumus yaitu berat badan 3-10 kg, yaitu sama dengan 105 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, yang dimana jadi 105 cc dikali 8 kg, sama dengan 840 cc per hari. Kemudian, adapun rumus menghitung kebutuhan cairan berdasarkan umur, tapi berat badannya tidak diketahui. Jadi untuk anak-anak yang berusia lebih dari 1 tahun digunakan rumus 2N ditambah 8, yang dimana N-nya adalah N dalam tahun. Kemudian untuk umur 3-12 bulan, yaitu rumusnya adalah N ditambah 9, yang dimana N-nya adalah N dalam bulan. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak contoh kasus ini. Jadi nomor 1, anak bayi yang berumur 9 bulan masuk dengan diagnosa demam, maka kebutuhan cairan yang dibutuhkan adalah, jadi jawabannya itu, kan umur pasien 9 bulan, berarti kita menggunakan rumus N tambah 9, karena dia dalam bulan. Jadi yang dimana N adalah N dalam bulan, jadi 9 bulan ditambah 9 sama dengan 18 ml per jam. Kemudian kita konversi lagi dalam mililiter per hari, yaitu kita kali 24 jam. Jadi 18 ml dikali 24 sama dengan 432 ml per hari. Nah, kemudian soal kedua. Anak yang berumur 4 tahun, maka kebutuhan cairannya adalah, caranya yaitu untuk umur pasien 4 tahun, maka kita menggunakan rumus 2N ditambah 8, yang dimana N adalah N dalam tahun. Jadi 2 dikali 4 tahun
tambah 8. Jadi 2 dikali 4 adalah 8. 8 tambah 8 sama dengan 16 ml per jam. Jadi ketika dikonversi, 16 ml dikali 24 sama dengan 384 ml per hari. Nah, demikianlah video praktikum 2 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.